Kapal induk terbesar milik Amerika Serikat USS Gerald R. Ford dilaporkan mundur dari operasi di kawasan Timur Tengah setelah mengalami kebakaran hebat saat bertugas di Laut Merah. Sejumlah prajurit ternyata menyatakan kekecewaan. Berdasarkan laporan dari Sputnik yang mengutip HuffPost, sejumlah prajurit AS menolak mempertaruhkan nyawa, baik demi kepentingan Israel maupun menjadi komoditas politik Washington. Guys, pemerintah Amerika Serikat resmi menarik mundur seluruh pasukannya berikut armada kapal induk dari wilayah Iran. Ya, informasi ini beredar ketika teman-teman ribuan bahkan mungkin puluhan ribu pasukan Amerika ini menolak teman-teman ya, menolak perintah untuk melakukan serangan darat ke Iran. Ribuan pasukan militer Amerika Serikat ini menolak untuk mati sia-sia hanya karena perang yang tidak jelas untuk tujuannya apa. Informasinya bahkan ini USS Gerald Ford yang kebakaran karena dihantam satu lagi rudal hypersonic harus mundur bahkan kembali ke pangkalan karena menderita kerusakan yang besar. Tentu ini menunjukkan bahwa Amerika, teman-teman, tidak mampu untuk menaklukkan Iran sendirian. Sehingga ya pilihan mundur keren itu dilakukan dengan cara ya Trump ini memberikan ultimatum 2 kali 24 jam kepada Iran untuk menyerah. Tapi bukannya menyerah, Iran membalasnya dengan menumbangkan kapal-kapal tempur Amerika Serikat. Bahkan USS Gerald R. Ford ya, ini salah satu kapal induk terbesar di dunia juga berhasil pertahanannya ditembus. Hari ini kita bakal lihat teman-teman bagaimana paniknya Amerika Serikat yang menarik seluruh armada tempurnya dari Iran, dan ini tentu menunjukkan bahwa Amerika sudah kalah telak. Amerika tak bisa lagi memenangkan perang ini sendirian. Kalau misalnya pun bisa, harus menggunakan cara licik. Bisa menggunakan sekutu-sekutunya dari Eropa atau ya seperti di Jepang dulu menggunakan bom nuklir. Oke teman-teman, kita balik lagi ke videonya. Kita bakal simak dulu informasi yang menyebutkan bahwa Amerika telah menarik seluruh pasukannya dari Iran. Apakah perang akan segera berakhir? Kita bakal simak informasi selengkapnya. Kapal induk terbesar milik Amerika Serikat USS Gerald R. Ford dilaporkan mundur dari operasi di kawasan Timur Tengah setelah mengalami kebakaran hebat saat bertugas di Laut Merah. Kapal raksasa tersebut kini kembali ke pangkal militer Amerika Serikat di Teluk Souda, Pulau Kreta Yunani, dan tiba pada Senin 23 Maret 2026. Kapal induk terbesar milik Amerika Serikat USS Gerald R. Ford dilaporkan mundur dari operasi di kawasan Timur Tengah setelah mengalami kebakaran hebat saat bertugas di Laut Merah. Kapal raksasa tersebut kini kembali ke pangkalan militer Amerika Serikat di Teluk Souda, Pulau Kreta Yunani, dan tiba pada Senin 23 Maret 2026. Kedatangannya disebut sebagai persinggahan darurat yang tidak direncanakan, mengingat sebelumnya kapal ini memegang peran vital dalam operasi udara terhadap Iran. Insiden kebakaran dilaporkan terjadi di atas kapal dan diduga bermula dari fasilitas pencucian sebelum merambat melalui sistem ventilasi. Dalam sejumlah rekaman video yang beredar, kapal tampak dikawal kapal tunda saat mendekati pelabuhan, menandakan adanya gangguan serius pada operasionalnya. Dampak kebakaran cukup signifikan. Lebih dari 200 pelaut dilaporkan mengalami gangguan pernafasan akibat asap, sementara setidaknya 1 orang harus dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis. Selain itu, sekitar 100 tempat tidur rusak dan ratusan awak kapal terpaksa mengungsi sementara. Masalah teknis ternyata tidak hanya terjadi kali ini. Sebelumnya, kapal induk tersebut juga sempat dilaporkan mengalami gangguan pada sistem pembuangan limbah yang membuat sejumlah fasilitas tidak dapat digunakan. Kembalinya USS Gerald R. Ford ke Kreta dinilai menciptakan celah dalam kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan, terutama di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran. Di sisi lain, Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC turut menyoroti insiden ini dengan nada sindiran. Mereka mempertanyakan kesiapan militer Amerika Serikat setelah kebakaran yang melumpuhkan salah satu aset terbesarnya itu. Sementara itu, Angkatan Laut Amerika Serikat menyatakan bahwa penyebab pasti kebakaran masih dalam tahap penyelidikan.
Demikian informasi terkini Syedara Alun, saksikan terus beragam informasi lainnya. Coba like dan share seluruh akun serambinews.com. Di balik aksi militer AS dalam perang dengan Iran, sejumlah prajurit ternyata menyatakan kekecewaan. Berdasarkan laporan dari Sputnik yang mengutip HuffPost, sejumlah prajurit AS menolak mempertaruhkan nyawa, baik demi kepentingan Israel maupun menjadi komoditas politik Washington. Tekanan psikologis, stres berat, dan kerentanan di medan tempur dilaporkan memicu rasa frustasi dari para prajurit. Mereka bahkan mempertimbangkan untuk mengakhiri karir di dunia militernya. Mengutip dari laporan tersebut, seorang pasukan cadangan dan mentor prajurit muda mengatakan tidak ingin menjadi pion-pion politik. Sementara moral prajurit AS dilaporkan merosot tajam, yang ditengarai merupakan akibat dari kurangnya narasi strategis yang jelas dan konsisten dari pemerintah AS. Di sisi lain, laporan dari CBS News mengatakan bahwa Pentagon telah menyusun rencana pengerahan pasukan darat ke wilayah Iran. Langkah itu dilakukan Pentagon dalam rangka memberikan pemerintahan Trump berbagai opsi skenario militer di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Saat ini, ketegangan antara AS, Israel, dan Iran terus terjadi dan membuat mereka saling melontarkan ancaman. Presiden AS Donald Trump memberikan waktu 48 jam untuk Iran agar membuka Selat Hormuz bagi pelayaran dan mengancam akan menghancurkan fasilitas listrik Iran jika permintaan itu tidak dilakukan. Namun Iran tak gentar dengan ancaman Trump. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC malah menantang balik dengan berencana melakukan blokade total terhadap Selat Hormuz. Di saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginginkan negosiasi dengan Iran, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu justru menegaskan Israel akan terus melancarkan serangan ke Iran dan Lebanon. Meski tetap menyatakan akan terus berperang, Netanyahu mengaku telah berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan tidak menghalangi keinginan Trump untuk mencapai kesepakatan dengan Iran. Ia menyatakan masih ada operasi lanjutan yang akan dilakukan dan Israel akan melindungi kepentingan vitalnya dalam situasi apapun. מוקדם יותר היום שוחחתי עם ידידנו הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם, הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. Sejumlah pengamat menilai jika Amerika Serikat benar-benar mendorong perundingan tanpa melibatkan Israel, hal itu dapat dianggap sebagai sinyal pergeseran sikap Amerika terhadap strategi Netanyahu. Seperti yang diketahui, Trump telah memutuskan menunda menyerang fasilitas listrik Iran. Trump memberi waktu Iran 5 hari membuka kembali Selat Hormuz. Sejumlah analis menilai langkah itu disebut sebagai upaya memberi ruang diplomasi. Namun Iran membantah adanya perundingan dan menuduh pernyataan Trump sebagai akal-akalan untuk menenangkan pasar global. Pasar global merespon dengan turunnya harga minyak dan menguatnya saham meski ketidakpastian masih membayangi. 冲突怎么来的？始作俑者是谁？如何发展到今天这种局面？大家都清清楚楚。 China melontarkan kritik tajam terhadap Amerika Serikat dan Israel dengan menyebut keduanya sebagai pemicu utama memanasnya konflik di Timur Tengah. Pernyataan itu disampaikan oleh utusan khusus China untuk Timur Tengah Zai Jun dalam konferensi pers di Beijing Senin 23 Maret 2026. 我想在座的各位和我一样对当前这场冲突的是非曲折非常清楚。冲突怎么来的？始作俑者是谁？如何发展到今天这种局面？
大家都清清楚楚。中国我们多次宣布了，坚决反对一切违反国际法的行径。我们这个立场是原则性的。 Usai mengunjungi negara-negara Teluk, Zai menegaskan akar permasalahan sudah terlihat dengan jelas. Ia bahkan menggunakan pepatah Cina yang merujuk pada tanggung jawab AS dan Israel atas meningkatnya eskalasi di kawasan konflik. Beijing mendesak penghentian segera aksi militer dan menyerukan kembalinya pihak-pihak bersangkutan ke meja perundingan. Sebab konflik ini dinilai telah memberikan pukulan telak bagi ekonomi global dan stabilitas jalur pelayaran internasional. Secara terpisah, pada hari yang sama, Iran membantah klaim Presiden AS Donald Trump yang secara mengejutkan mengumumkan adanya pembicaraan antara Washington dan Teheran. Dalam unggahan di Truth Social miliknya, Trump mengeklaim kedua negara menjalin percakapan dalam 2 hari terakhir. Bahkan orang nomor 1 AS itu mengatakan diskusi berlangsung dengan sangat baik dan produktif mengenai resolusi lengkap dan total konflik di Timur Tengah. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan tidak ada negosiasi yang sedang berlangsung. Mereka juga menuding pernyataan Trump terbaru merupakan upaya manipulasi bagi masyarakat global. Kemenlu Iran menambahkan, tindakan Trump terbaru merupakan bagian dari upaya untuk menurunkan harga energi yang dalam beberapa hari terakhir melonjak akibat memanasnya situasi di Timur Tengah. Wawancara dengan pasukan aktif dan cadangan Amerika Serikat mengungkap meningkatnya keraguan terhadap strategi Presiden Donald Trump terkait Iran. Muncul rasa cemas, frustasi, hingga tekanan psikologis di kalangan tentara. Tentara yang menolak terlibat dalam konflik menegaskan mereka tidak ingin mati untuk Israel dan demi kepentingan politik. Situasi ini terjadi saat konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran memasuki minggu keempat. Trump memerintahkan penambahan ribuan pasukan ke kawasan Timur Tengah. Namun, sejumlah tentara mengaku mulai ragu untuk terlibat lebih jauh. Bahkan ada yang mempertimbangkan keluar dari dinas militer. Seorang pejabat militer menyebut adanya kekurangan perlindungan dan perencanaan pasukan. Serangan rudal dan drone Iran juga dilaporkan menimbulkan kerugian besar. Pejabat tersebut memperingatkan operasi darat berisiko menjadi bencana. Ya, teman-teman, sudah kita simak barusan informasi yang menyebutkan bahwa Amerika telah menarik mundur sebagian besar pasukan, bahkan seluruh armada kapal induknya dari wilayah perairan Iran. Nah, ini tentu menunjukkan bahwa Amerika, teman-teman, sudah kalah telak, teman-teman. Tak mampu untuk menyerang Iran secara langsung, baik itu lewat laut, udara, ataupun darat. Satu-satunya kemampuan mereka hanya serangan jarak jauh, dan itu ternyata tidak efektif untuk menaklukkan Iran. Walaupun ya pemimpin tertingginya, ini Ayatollah Khamenei, telah dinyatakan gugur, tapi itu malah membuat kekuatan Iran berkali-kali lipat. Ini semangat juang pasukan Iran makin tinggi karena martir, ya. Ini Ayatollah Khamenei, pemimpin tertingginya, menjadi martir dan penyemangat bagi seluruh pasukan atau militer Iran. Kita bakal terus simak, teman-teman, update perkembangannya, apakah ya Amerika akan segera mengakhiri pertempuran perang ini. Tapi pertanyaannya juga, apakah Iran akan berhenti kalau misalnya mereka menyerah, Amerika dan juga Israel menyerah? Oh, tentu tidak, teman-teman. Kita bakal terus kawal perang antara Amerika, Iran, dan juga Israel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.